Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Shalom, shalom, shalom. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada pada pagi hari ini. Semua karena kasih dan anugerah dan kemurahan Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara di rumah-rumah dimanapun berada, di rumah sakit, yang sedang sakit, yang sedang bergumul. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya pagi hari ini kuasa Tuhan dicurahkan atas Bapak Ibu Saudara. Saya yakin dan percaya ada lawatan Tuhan yang akan terjadi bagi kita, bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada saat ini. Mari menyembah Tuhan, mari memuji Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari saya siapkan hatimu, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Betapa besarnya kasih-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami bisa kembali sama-sama memuji-Mu, memuliakan nama-Mu dalam ibadah online, doa panggilan pagi hari ini. Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau bermazmur bagi-Mu, kami mau memuji-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Sebelum kami masuk dalam hadirat-Mu, kami memohon biar darah Yesus Kristus yang kudus melayakkan kami, menjadikan kami benar-benar layak, benar-benar berkenan di hadapan Tuhan, benar-benar kudus. Dan saat kami masuk hadirat-Nya, kami bisa menikmati kasih-Nya, kami bisa menikmati kemurahan-Nya pada pagi hari ini. Bapa, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami bisa bermazmur, agar kami bisa memberi yang terbaik lewat pujian kami, mazmur kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hatimu untuk menikmati kasih-Nya. Haleluya. Oh, haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Bapakku. Haleluya. Haleluya. Kawal aku yang ajaib, kawal aku yang mulia, kawal aku yang agung. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Mari kita sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa. Oh, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku
ku ingin tetap tinggal bersamamu. Sama-sama kita katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari kita angkat pujian ini Bapak Ibu Saudaraku. Mari katakan dengan iman bahwa engkau ingin tetap berada dalam hadirat Tuhan, bahwa engkau ingin tetap menikmati anugerah dan memandang keindahan Bapa, memandang kasih-Nya, menikmati anugerah-Nya. Haleluya. Oh, mari kita angkat pujian dari awal. Kita katakan dengan iman, sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Lebih lagi katakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersamamu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Lebih lagi ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Lebih lagi ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari siapkan hatimu menyembah Tuhan, siapkan hatimu memuji Tuhan, siapkan hatimu meninggikan dan memuliakan namanya, mengagungkan namanya di atas segala-galanya. Mari berikan mazmur yang terbaik, mazmur yang terindah, mazmur yang termanis pada pagi hari ini.
Haleluya Yesus, haleluya, sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan. Katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu lebih lagi. Katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu lebih lagi. Katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu lebih lagi untuk menyembah Tuhan. Katakan, yes, ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan masuk dalam hadirat-Nya, dengan masuk kepada anugerah-Nya melalui hadirat-Nya pada pagi hari ini, melalui penyembahan pada pagi hari ini, percayalah, Dia Tuhan yang akan mengasihi kita. Dia Tuhan yang selalu rindu mencurahkan kasih-Nya kepada kita pada pagi hari ini. Akan Dia curahkan melalui penyembahan. Mari menyembah Tuhan di rumah-rumah, dimanapun Bapak Ibu Saudara. Mari menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan hatimu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Kita angkat pujian ini dari awal Bapak Ibu Saudaraku. Kita katakan bahwa sinar kemuliaan Allah menyinari seluruh kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sama-sama ku ingin
tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita katakan, ku ingin tetap di sini, menikmati, amin, bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Haleluya. Memandang indah wajah-Mu Tuhan, memandang indah wajah-Mu. Haleluya Yesus. Ku ingin tetap di sini, memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati kasih-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu. Haleluya Yesus, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku, mari sembah Dia, mari sembah. Kami datang kepadamu Tuhan, kami datang menyembah-Mu Bapa. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku, berikan yang terbaik, berikan mazmur yang terbaik, berikan mazmur yang terindah bagi Dia, berikan mazmur yang termanis bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Mari lebih lagi sembah Dia, sembah Dia Bapak Ibu Saudaraku. Mari masuk dalam hadirat-Nya. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Engkaulah Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan Yesus, yang layak disembah, layak disembah. Engkau layak diagungkan, tiada yang lain seperti-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu,
kemuliaan bagimu Tuhan. Rabalabalabalabalabalabala. Yesus, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Rabalabalabalabalabalabala. Oh Jesus, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Yes, haleluya. Bapak ibu saudaraku yang terkasih, kita punya Tuhan yang besar, jauh lebih besar dari apa yang engkau alami, jauh lebih besar dari apa yang engkau hadapi saat ini. Mungkin masalahmu besar, mungkin penyakitmu besar, mungkin pergumulanmu besar. Tapi satu hal jangan pernah lupa, kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Tetaplah berharap kepadanya, tetaplah percaya kepadanya, tetaplah andalkan Tuhan dalam segala hal. Sebab kita punya Tuhan yang besar. Amin. Yang percaya engkau punya Tuhan yang besar, katakan amin. Yang percaya engkau punya Allah yang besar, katakan amin. Haleluya. Yes. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari dengan segenap hati kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan yang siap menyembah Tuhan. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang
kemenangan. Dan sekali lagi untuk masuk dalam hadiratnya katakan, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Kami terima kemenangan darimu, kami terima kemenangan darimu, kami terima kemenangan darimu Tuhan. Kami percaya Tuhan kami lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kami percaya kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang agung, kami punya Tuhan yang maha kuasa, lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Haleluya Yesus, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudaraku sembah Tuhan, sembah Yesus. Oh, haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, oh haleluya, haleluya. Segenap hati kami menyembah-Mu, segenap hati kami memuji-Mu. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan memenuhi hati kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Pulihkan kami Tuhan, pulihkan kami Bapa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini bisa menikmati kasih-Mu Jesus. Haleluya. Aku percaya ada mukjizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib
telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan ada mujizat terjadi pada pagi hari ini. Kami percaya ada mujizat yang dicurahkan pada pagi hari ini. Kami percaya ada lawatan Tuhan terjadi di rumah-rumah, dimanapun saudara kami berada, dimanapun tempat kediaman mereka. Tuhan hadir hari ini, mencurahkan kuasa-Nya, mencurahkan mujizat-Nya atas setiap umat-Nya di rumah-rumah pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya adamu. Lebih lagi untuk menyambut firman Tuhan, katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Lebih lagi, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya adamu. Sekali lagi menyambut firman Tuhan, katakan, aku percaya ada mujizat. Lebih lagi, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapak Ibu Saudaraku, percayalah masih ada mujizat. Masih ada mujizat sampai selama-lamanya. Sampai kita nanti naik ke surga. Sampai tugas kita telah selesai di bumi ini untuk menyembah Dia, untuk memuji Dia. Selalu ada mujizat bagimu dan bagi saya. Percayalah, selalu ada mujizat. Amin. Yang percaya selalu ada mujizat. Kita angkat pujian ini lebih lagi. Dalam iman kita katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Dia ajaib. Dia melakukan pekerjaan yang ajaib. Dia melakukan pekerjaan yang agung. Dia melakukan pekerjaan yang adil di dalam hidupku. Mari katakan dengan iman. Katakan dengan iman, aku percaya. Haleluya, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat.
perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya adamu. Lebih lagi katakan, aku percaya. Yes, ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya. Lebih lagi menyambut firman Tuhan, katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Amin, 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 amin. Kami sangat bersyukur Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami bisa menikmati kasih-Mu, menikmati anugerah-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Haleluya. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuntun kami, ajari kami, agar kami memperoleh hikmat, memperoleh pengertian tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Biarlah Roh Kudus-Mu mengajari kami, Roh Kudus-Mu membimbing kami, Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami memperoleh hikmat dan memperoleh pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Kami nyatakan hati kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, 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 amin. Oke, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudaraku dimanapun berada, di rumah-rumah, di tempat kediaman masing-masing. Ya, sebuah anugerah yang besar, sebuah kemurahan yang besar Tuhan izinkan bagi kita untuk sama-sama beribadah pada pagi hari ini. Saya tahu Bapak Ibu Saudara, kita bisa bangun pagi itu bukan karena kekuatan kita. Bangun pagi dan melihat seluruh organ tubuh kita masih berfungsi, itu bukan karena kekuatan kita. Itu 100% karena pertolongan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Maka kita harus merespon kebaikan Tuhan ini dengan bersyukur, dengan memuji, dengan menyembah, dengan memuliakan Tuhan, mengekspresikan rasa syukur kita lewat penyembahan, Bapak Ibu Saudaraku. Sebab berbicara anugerah, berbicara kasih karunia, itu bukan hanya dari pihaknya Tuhan saja. Harus ada dari pihak kita juga, yaitu respon. Sama halnya, Tuhan mengorbankan nyawanya kepada seluruh umat manusia. Tetapi kalau tidak semua umat manusia merespon kematian Yesus di kayu salib, kematian Yesus itu tidak akan membawa apapun ke dalam diri kita. Selalu saya katakan, untuk orang-orang yang sakit, Tuhan ingin sekali menyembuhkan semua orang. Ya. Karena dia mati di kayu salib untuk semua orang. Tidak peduli dari agama mana dia. Yang jelas Tuhan ingin semua orang selamat. Tuhan ingin semua orang disembuhkan. Tuhan ingin semua orang dibebaskan. Tuhan ingin semua orang dilepaskan. Tetapi tidak semua orang nyatanya sembuh. Tidak semua orang nyatanya diselamatkan. Apakah firman Tuhan itu gagal? Atau apakah Tuhan sendiri yang gagal sehingga tidak semua orang diselamatkan? Enggak, bukan.
Tuhan kita bukan Tuhan yang gagal. Terus bertanya, kenapa tidak semua orang disembuhkan, Pak Pendeta? Kenapa tidak semua orang diselamatkan kalau memang Tuhan ingin semua orang sembuh? Ini berbicara respon kita terhadap firman Tuhan. Respon kita terhadap apa yang sudah Tuhan kerjakan. Saya kasih contoh. Kalau seseorang memberi Anda cek, memberi Bapak Ibu Saudara cek dengan jumlah tertentu. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak merespon cek ini, menukarkannya kepada bank yang bersangkutan, cek ini sama sekali tidak berguna. Cek yang Anda miliki sama sekali tidak berguna. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara mulai merespon cek ini, merespon perbuatan orang yang memberi cek kepada Anda, kepada Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara meresponnya, pergi minimal menanyakan kepada bank yang bersangkutan. Di situ Anda mendapatkan, atau Bapak Ibu Saudara mendapatkan sesuatu yang berhubungan dengan anugerah orang lain. Demikian juga berbicara kesembuhan. Berbicara kesembuhan bukan berbicara Tuhannya mau atau tidak. Berbicara mujizat bukan berbicara Tuhan mau melakukan mujizat bagi saya atau tidak. Berbicara pertolongan bukan berbicara Tuhan mau menolong saya atau tidak. Saya sudah pernah terangkan dalam Matius 8, seorang kusta tahu bahwa Tuhan bisa menyembuhkan dia, tetapi dia ragu Tuhan mau atau tidak. Kenapa? Karena dia najis, karena dia berdosa, karena dia terkutuk. Tetapi Tuhan berkata, aku mau, aku mau, aku mau. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, itu yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita merespon firman Tuhan dan mempercayainya, sehingga firman Tuhan itu digenapi dalam hidup kita. Tanpa respon yang benar, tanpa respon yang benar-benar baik, firman Tuhan itu tidak akan pernah digenapi. Maka siapkan hatimu untuk merespon apa yang Tuhan ingin sampaikan kepadamu. Siapkan hatimu untuk merespon firman Tuhan. Katakan di dalam hatimu bahwa aku mau merespon firman-Mu Tuhan. Aku mau merespon mujizat-Mu, meresponi anugerah-Mu pada pagi hari ini. Tunjukkan bahwa engkau merespon kemurahan Tuhan. Pada pagi hari ini, sembah Dia, agungkan Dia, tinggikan Dia, muliakan Dia. Tunjukkan bahwa engkau merespon Dia dengan mengucap syukur, dengan mencari Dia terlebih dahulu. Engkau melihat organ tubuhmu utuh. Engkau melihat organ tubuhmu, jari-jarimu, tanganmu bisa berfungsi dengan normal. Respon dengan berkata, terima kasih Tuhan. Aku mendapati seluruh organ tubuhku berfungsi dengan normal. Engkau syukuri, engkau masih bisa membuka mata pada pagi hari ini. Respon anugerah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Kelopak mataku masih berfungsi, masih pikiran terbuka untuk melihat hari yang baru. Untuk melihat kemurahan-Mu di sepanjang hari ini. Engkau yang sakit, respon kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau engkau melihat memberikan aku nyawa pada hari ini, kehidupan yang baru pada hari ini, aku respon itu. Aku yakin dan percaya engkau tidak hanya memberikan napas kehidupan. Kalau engkau memberikanku sesuatu yang baru pada hari ini, engkau mau menunjukkan kepadaku kesembuhan juga pada hari ini. Respon setiap saat dalam hidupmu apapun itu. Engkau memperoleh kesembuhan, respon firman Tuhan tentang kesembuhan. Engkau membutuhkan mujizat, responi firman Tuhan tentang mujizat dalam hidupmu. Maka kuasa Tuhan itu akan dahsyat bekerja di dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Jangan ragu Bapak Ibu Saudaraku. Saya katakan hari ini kepadamu, mari imani dengan segenap hatimu.
Kalau Tuhan mengizinkanmu membuka mata pada pagi hari ini, kalau Tuhan mengizinkanmu melihat hari yang baru pada pagi hari ini, itu artinya Tuhan belum selesai terhadapmu. Tuhan masih melakukan pekerjaan yang dahsyat dalam hidupmu. Kalau Tuhan mengizinkanmu bangkit dari tempat tidurmu pada pagi hari ini, berarti Tuhan mau menunjukkan kebangkitan-kebangkitan yang lain di dalam dirimu. Mungkin kebangkitan kesehatanmu sehingga engkau lebih sehat lagi. Kebangkitan rumah tanggamu sehingga rumah tanggamu lebih damai lagi, lebih sukacita lagi. Pekerjaanmu dibangkitkan lagi. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu. Respon kemurahan Tuhan. Oke, waktu terus berjalan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita buka Alkitab kita. Dari Matius 10. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Ini persiapan kita di akhir zaman. Penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Persiapkan dirimu. Mau tidak mau, dunia ini akan semakin menuju kepada akhir zaman. Saya menceritakan ini bukan untuk menimbulkan rasa takut di hati Bapak Ibu Saudara, tetapi mempersiapkan diri untuk menyambut hari itu. Ya, kalau hari itu tiba di masa kita, apakah kita sudah siap? Terus Bapak Pendeta, kalau nggak di masa kita kan nggak perlu dipelajari, bukan? Firman Tuhan tidak akan kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Firman Tuhan akan melakukan seperti apa yang difirmankannya pada pagi hari ini. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita Bapak Ibu Saudaraku. Persiapkan hatimu. Ya, persiapkan hatimu. Agar engkau tidak menjadi orang yang tawar hati. Agar engkau tidak menjadi orang yang pesimis. Atau orang yang tidak memiliki arah pada akhir zaman ini. Kemanakah aku harus pergi? Kemanakah aku harus melangkahkan kaki? Supaya kita tidak jadi orang yang seperti itu. Tetapi orang-orang yang punya visi, yang punya tujuan. Selain menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita juga punya tujuan untuk berkenan di hadapan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita. Ayat 16 saya baca buat Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Ini sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita seperti domba. Layaknya domba-domba itu adalah mangsanya serigala. Ya. Padahal Yesus digambarkan singa dari Yehuda. Kenapa kita nggak digambarkan seperti singa di tengah-tengah serigala? Sudah pasti kita mengalahkan dunia ini. Sudah pasti kita mengalahkan setiap musuh-musuh kita. Iblis setan yang selalu mencobai membawa hati kita keluar dari kebenaran firman Tuhan. Tapi kenapa pada hari ini Tuhan menggambarkan seperti domba? Ya. Yang seolah-olah tidak punya power, seolah-olah tidak punya kekuatan untuk menghadapi dunia ini. Memang itu. Kalau domba diletakkan di tengah-tengah serigala, ya udah pasti habis. Karena nggak punya kekuatan. Tetapi kenapa Tuhan menggambarkan? Tuhan mau mengajarkan kita hari ini. Apapun yang kau lakukan di dunia ini dengan kekuatanmu, engkau tidak akan pernah berhasil. Apapun yang kau lakukan di dunia ini dengan kekuatanmu, engkau tidak akan pernah mampu mengalahkan dunia ini. Karena engkau hanya sebatas domba dan musuhmu serigala. Jadi kalau engkau berkata, kenapa dunia ini begitu kejam? Ya memang begitu, kita adalah domba. Dan serigala adalah musuh kita yang kejam. Terus kenapa Tuhan menggambarkan itu Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, agar kita memiliki hikmat.
Alkitab mencatat, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini berbicara hikmat. Agar engkau menjalani hari-harimu di dunia ini dengan penuh hikmat. Dan kita Amsal mencatat hikmat itu adalah Yesus sendiri. Artinya, seekor domba, bukan seorang. Seekor domba akan mati di tengah-tengah serigala tanpa gembala. Amin. Seekor domba akan tewas di tengah-tengah serigala tanpa gembala. Tuhan mau mengajarkan kita pada pagi hari ini agar kita bergantung kepada gembala kita, yaitu Allah kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dunia ini diibaratkan seperti serigala, dan kita adalah domba. Dan domba tidak akan bisa bertahan tanpa gembala. Kalau hidupmu selama ini seolah-olah tidak punya kekuatan, seolah-olah tidak punya pertolongan, ya memang kita adalah domba, kita nggak punya pertolongan selain dari Yesus. Maka siapkan hatimu. Pada akhir zaman ini engkau tidak bisa lepas dari gembala, yaitu Allah kita. Pada akhir zaman ini engkau tidak bisa lepas dari Tuhan kita. Karena di sekeliling kita banyak serigala yang siap menghantam, yang siap mencengkeram kita. Maka pada akhir zaman ini engkau harus semakin melekat kepada Tuhan. Gak boleh main-main. Gak boleh hanya sekedar ibadah, hanya sekedar memuji Tuhan, hanya sekedar menyembah Tuhan pada akhir zaman ini. Gak boleh. Harus melekat. Alkitab mencatat bahwa kita adalah ranting dan Yesus adalah pokok. Pertanyaannya, tidak akan pernah bisa hidup ranting tanpa melekat di pokok. Maka hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dimanapun engkau berada, persiapkan dirimu untuk terus melekat kepada Tuhan. Melekat, tidak boleh pisah. Kalau kita pisah, kita akan habis. Kalau kita pisah dari Bapa, kalau kita pisah dari Yesus, kita akan mati menjalani dunia ini. Ini yang Tuhan katakan di dalam ayat 16 ini. Kenapa kita digambarkan sebagai domba di tengah-tengah serigala? Agar kita terus bergantung kepada Tuhan. Agar kita terus melekat kepada Tuhan. Amin. Kita lanjut ayat 17. Ya. Ayat B, 16b. Saya akan terangkan sedikit. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya. Engkau harus tetap tulus kepada semua orang. Tulus. Ya. Tetapi perhatikan, ketulusan merpati itu berbeda. Ya. Walaupun dia tulus, tetapi selalu ada jarak antara. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara pernah mendekat dengan merpati, ya, dia tulus merpati katanya. Dia kasih kita jarak minimal itu setengah meter masih bisa dekat. Bahkan sampai kita sentuh, hampir kita sentuh masih bisa. Tapi ketika kita mulai sentuh dia akan menghindar. Itu ketulusan merpati. Ular itu cerdik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Tuhan memberi perintah ini tulus seperti merpati, cerdik seperti ular untuk menghadapi dunia. Jangan pakai berdukun. Ya. Jangan pakai firman Tuhan ini untuk berdukun. Ini nggak ada hubungannya dengan perdukunan. Ini berhubungan dengan menghadapi dunia ini. Engkau harus tulus kepada orang, tetapi jangan sampai orang itu menghabisi nyawa kita, merusak kita, menghancurkan kita. Ini berhubungan dengan menghadapi dunia, bukan berhubungan dengan okultisme. Jadi jangan buat alasan, lah kenapa engkau melakukan okultisme? Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Gak ada hubungannya ke sana. Tidak ada hikmat di bagian okultisme. Tidak ada bagian hikmat di okultisme, perdukunan, sama sekali tidak ada. Kalau Tuhan menghendaki suatu saat kita bahas mengenai okultisme. Sebab Raja Saul mati karena okultisme, padahal Raja Saul dipilih Tuhan. Dia memanggil roh Samuel. Saul memanggil arwah Samuel. Padahal Samuel sudah mati dan Samuel sudah berada di surga. Tetapi iblis menipu dia seolah-olah itu roh Samuel.
Tapi Pak Pendeta, dituliskan memang Roh Samuel, dituliskan Roh Samuel, tapi perhatikan. Dari mana saya katakan itu bukan Roh Samuel? Kedatangan daripada Roh Samuel itu berasal dari bawah. Kalau dari Tuhan itu dari atas. Kalau dari bawah itu dari roh jahat. Berarti itu bukan Roh Samuel. Karena bukan Paulus. Ya, karena Raja Saul melakukan okultisme, dia mati. Dia dihukum. Itu ada di dalam 1 Tawarik 10 ayat 18. Nanti baca di sana. 1 Tawarik 10 ayat 18. Raja Saul mati karena perdukunan. Bayangkan raja yang dipilih Tuhan. Raja yang diurapi Tuhan. Karena okultisme mati. Jadi nggak boleh main-main. Jangan buat alasan ini. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati untuk melakukan okultisme. Enggak, itu nggak ada hubungannya. Kita mempermainkan Tuhan. Dosa kita double. Satu, mempelesetkan firman Tuhan. Satu lagi, menduakan Tuhan. Jadi double portion namanya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Kita lanjut ayat 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis. Tulus seperti merpati, waspada terhadap semua orang. Cerdik seperti ular, waspada terhadap semua orang. Banyak kejadian-kejadian zaman sekarang, niat menolong, malah jatuh. Dalam hal ini, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam hal ini Tuhan mengajarkan kita. Ya. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Dan mereka akan menyiksa kamu di rumah ibadahnya. Sekarang di mana-mana waspada. Ya, sedikit-sedikit penistaan agama. Ya kan? Sedikit membuat kegaduhan. Makanya waspada. Waspada gunakan jarimu, waspada gunakan mulutmu. Jangan asal ketik saja. Yang penting puas. Kalau udah puas, habis itu udah. Kita nggak tahu itu sedang melanggar hukum, Bapak Ibu Saudaraku. Ini yang dikatakan cerdik seperti ular. Nyatakan kebenaran dengan cerdik. Ya, nyatakan kebaikan dengan tulus tanpa menyakiti hati orang. Akan ada orang yang akan menyerahkanmu di rumah ibadatnya. Ini dunia akan menuju ke sana. Makanya jangan heran di mana-mana tidak ada kansil lagi. Semuanya semakin dingin. Apakah kita takut menghadapi ini? Jangan takut. Jangan pernah takut. Alkitab sudah menerangkannya nanti di bawah. Ini diterangkan oleh Tuhan agar kita bisa berjaga-jaga, agar kita bisa siap sedia, bukan untuk takut. Ayat 18. Ya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Engkau akan digiring melalui media sosial, digiring kemana-kemana, ya. Saya itu ada upload video ibadah di salah satu daerah. Kebetulan isinya itu semua Polri menyembah. Itu ada masuk ruang Maha Kudus. Saya sangat diberkati. Saya dengar merinding, hampir meneteskan air mata. Saking senangnya saya upload, ya. Banyak situ yang komen yang nggak suka. Banyak. Ada yang tag ke salah satu instansi dengan maksud tujuan seolah-olah melaporkan. Kan nggak ada kesalahan di sana. Akan terjadi hal-hal seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Akan terjadi. Maka siapkan hatimu. Minta hikmat dari Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan. Agar kita tidak salah melangkah dalam menjalani hari-hari kita. Ya. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepada kamu pada saat itu juga. Wow. Kalau engkau diperhadapkan pada situasi itu, jangan khawatir.
Karena Tuhan akan memberimu hikmat. Karena Tuhan akan memberimu pertolongan untuk menghadapi itu. Kalau engkau melakukan kesalahan dalam sesuatu hal, jangan takut. Tuhan akan memberimu pertolongan untuk menjawab hal itu. Bapak Ibu Saudaraku. Satu hal yang Tuhan tuntut di ayat 16. Harus melekat kepada Tuhan. Harus melekat kepada Tuhan. Tidak boleh hanya sekedar dekat. Tidak boleh hanya sekedar mengenal. Tidak boleh hanya sekedar tahu. Harus melekat kepada Tuhan. Ketika kita ada masalah, Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya dalam hidup kita. Ketika kita jatuh sakit, Tuhan sendiri yang menyembuhkannya. Ketika kita jatuh dalam persoalan yang berat, Tuhan sendiri yang akan menunjukkan jalan keluar. Kalau kita melekat kepada Tuhan. Mari belajar melekat, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus melekat. Pada akhir zaman ini dunia akan semakin jahat. Kalau kita hanya sekedar biasa-biasa saja, kita akan jatuh. Ya. Ayat selanjutnya 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Wow. Itu tadi ada yang mohon, saya nggak tahu masih bergabung atau tidak, mohon doa ujian skripsi di Manado kalau tidak salah tadi. Sepintas terlihat. Ini biasanya komen-komen di sini muncul, tapi 2 hari ini jarang muncul, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Saya nggak tahu di layar di handphone Bapak Ibu Saudara. Tapi ada tadi sekilas saya baca. Ya, perhatikan. Saya mau kasih saran kepadamu, saudaraku yang terkasih. Perkatakan dengan iman bahwa ujian meja hijau atau skripsi atau tesis, saya tidak tahu tadi, lupa. Ujian meja hijau apapun itu, skripsi atau tesis, perkatakan dengan iman, ujianku hari nanti. Tanggal berapa tadi dibilangnya? Saya lupa. Ujian saya nanti meja hijau. Saya perkatakan ujian yang menyenangkan, bukan menegangkan. Di dalam nama Yesus. Sebab ada tertulis dalam Matius 10 ayat yang ke-20. Karena bukan aku yang berkata-kata, tetapi roh Tuhan yang berkata-kata. Engkau yang dipanggil untuk interview bekerja, perkatakan ini. Matius 10 ayat 20 ini. Yang berkata-kata bukan aku, tetapi rohku, roh Tuhan yang berkata-kata. Ketika engkau diminta pertanggungjawaban, perkatakan bukan rohku yang berkata-kata, tapi roh Bapakku yang berkata-kata. Ya. Kalau sudah roh Tuhan yang berkata-kata, tidak ada kan sesuatu yang salah yang keluar dari mulut kita. Justru menjadi berkat. Ya. Kalau kita sudah melekat dengan pohon, kita ranting, maka kita akan berbuah. Dan buah itu akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Kalau batang kita adalah Yesus Kristus dan kita adalah ranting daripada Yesus Kristus, maka buahnya apa? Kalau engkau sakit, buahnya kesembuhan. Kalau engkau khawatir, buahnya damai sejahtera. Kalau engkau takut, buahnya kebahagiaan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Kita lanjut. 21. Orang yang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya. Dan akan membunuh mereka. Kalau ada di sini anak yang memberontak kepada orang tuanya, engkau sedang menggenapi firman Tuhan tentang akhir zaman. Engkau menuju kebinasaan. Engkau menuju kepada kehancuran. Engkau menuju kepada kerusakan. Ya. Ini kita harus hati-hati ini. Mari bertobat. Engkau anak-anak yang sedang memberontak, melawan kepada orang tuanya, bertobat. Jangan ambil bagian penggenapan firman Tuhan tentang akhir zaman. Harusnya engkau mengambil bagian penggenapan firman Tuhan
tentang pemberitaan Injil, tentang kesembuhan, tentang damai sejahtera. Itu yang harusnya digenapi. Jangan penggenapan tentang akhir zaman. Ya. Dan Alkitab sudah mencatat itu akan terjadi. Itu akan terjadi. Makanya kalau dulu sangat jarang kita temukan anak memberontak kepada orang tuanya. Atau anak membunuh orang tuanya. Ini sudah sering kita dengarkan berita seperti ini. Atau orang tua membunuh anaknya. Sudah sering. Membuang anaknya. Baik karena faktor perekonomian, faktor hubungan di luar nikah, di luar pemberkatan, dia buang. Atau faktor karena mungkin tidak menganggap itu anaknya, dia buang, dia bunuh. Ya. Banyak berita-berita seperti ini. Dan itu sudah Alkitab katakan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Serigala itu adalah iblis dan kita adalah dombanya. Iblis selalu siap sedia untuk mencengkeram, untuk membunuh kita. Kalau kita nggak selalu mendekat kepada gembala kita, serigala itu bisa membunuh kita. Setan itu bisa membunuh kita. Setan itu bisa merusak rumah tangga kita. Setan itu bisa menghancurkan keluarga kita. Kalau kita nggak benar-benar selalu mendekat kepada gembala kita. Itu yang Alkitab katakan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Ya. Sama-sama katakan melekat dengan Tuhan. Haleluya. Kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Tetaplah pertahankan imanmu. Tetap pertahankan imanmu. Dunia ini semakin digiring kepada akhir zaman. Kepada one government, satu pemerintahan. Sedang digiring ke sana. Pertahankan imanmu. Jangan karena harta, jangan karena jabatan, jangan karena kedudukan, jangan karena status sosial, engkau meninggalkan Yesus. Pertahankan imanmu. Melekatlah kepada Tuhan, agar serigala itu tidak mendekat kepada kita. Kenapa? Gembala-gembala itu punya tongkat. Ya, makanya kitab Mazmur mengatakan gadamu dan tongkatmu. Allah adalah gembalaku. Itu gunanya tongkat untuk menghalau, Bapak Ibu Saudara, menghalau binatang-binatang buas ketika hendak mendekat menyerang domba-dombanya. Maka gembala itu akan menggunakan tongkat itu untuk mengusir binatang buas. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Demikian juga kalau kita melekat kepada Tuhan, kita akan aman. Kita akan terus dalam situasi damai sejahtera. Oke, lanjut. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ini gambaran bahwa dunia akan kacau. Semua pengikut Yesus akan dibenci. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Tuhan memberi pertolongan kepada kita, agar kita bisa menjawab tuduhan-tuduhan itu di dalam roh, melalui roh Tuhan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul,
apalagi seisi rumahnya. Tuhan menggambarkan kalau kita bersama-sama dengan Kristus, maka kita segambar dengan Kristus. Tetapi kalau kita keluar dari Kristus, maka kita disebut pengikut daripada Beelzebul. Nah, hanya dua, pengikut Tuhan atau pengikut itu apanya itu? Beelzebul itu, setan, roh jahat. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena mereka tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan yang tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu ke dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumahmu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudaraku yang terkasih, jangan pernah takut terhadap kejadian dunia ini. Jangan takut kepada sesuatu yang bisa membunuh tubuh. Ya, pandemi mungkin sudah dilupakan, sudah mulai dilupakan, sudah mulai tidak takut lagi, nggak apa-apa, puji Tuhan. Ya, tetapi Alkitab mencatat jangan takut terhadap sesuatu yang dapat membunuh tubuh. Apa yang bisa membunuh tubuh? Musuhmu, setan memakai manusia, atau pandemi, atau penyakit. Jangan takut. Jangan takut terhadap sesuatu yang bisa membunuh tubuhmu. Apa yang kau alami saat ini? Mungkin engkau sedang menderita penyakit mematikan, kanker, atau serangan penyakit jantung atau ginjal. Saudaraku yang terkasih, jika engkau saat ini mengalami penyakit, jangan takut terhadap penyakit yang bisa membunuh tubuhmu. Alkitab yang mengatakan, jangan takut. Jangan takut terhadap penyakit yang bisa membunuh tubuh. Sebab ada Tuhan yang sanggup menyelamatkan tubuhmu. Sebab ada Tuhan yang sanggup menyelamatkan jiwamu, bahkan menyelamatkan rohmu. Saat ini saya katakan dengan iman, engkau yang sakit jangan takut. Engkau yang sakit jangan takut. Ada Tuhan yang akan mengulurkan tangannya untuk menyembuhkanmu pada pagi hari ini. Bagimu yang memiliki penyakit ginjal dan penyakit kanker dan juga penyakit jantung, ada yang 3 ini mungkin mengalami di tempat ini. Jangan takut. Penyakitmu tidak akan membunuhmu, sebab Tuhan sanggup memberikan kehidupan kepadamu. Terima hari ini kuasa itu. Kita lanjut Bapak Ibu Saudaraku. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Wow. Artinya Tuhan menggambarkan bahwa 2 ekor seduit ini cukup harga rendah, harga murah. Kalau burung pipit yang begitu murah harganya, atau rumput yang cenderung tidak berguna, Tuhan dandani burung pipit yang begitu murah. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Tuhan perhatikan. Alkitab mencatat seekor pun daripada burung pipit yang murah itu tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa kita. Kalau burung yang begitu murah dalam kendali Tuhan, apalagi nyawamu yang begitu mahal, pasti dalam kendali Tuhan. Kalau rumput yang cenderung tidak berguna dipedulikan Tuhan, apalagi nyawamu yang begitu berharga di mata Tuhan, pasti dipedulikan Tuhan. Nyawamu berharga di mata Tuhan, pasti dipedulikan Tuhan. Amin. Itu yang Tuhan katakan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Itu yang Tuhan katakan. Ya. Ayat 30.
Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini selalu saya katakan. Secinta apapun engkau terhadap istrimu, secinta apapun engkau terhadap suamimu, terhadap anak-anakmu, engkau tidak akan mungkin meluangkan waktu untuk menghitung rambut suamimu. Gak akan mungkin. Jangankan menghitung rambut istrimu yang rontok pun kau gak akan mungkin. Gak mungkin lah kamu hitung-hitung. Aduh Mi, udah rontok rambutmu 27 hari ini. Padahal semalam udah rontok 25. Aduh, besok rontok berapa lagi lah ini. Kau gak akan mungkin melakukan itu terhadap istrimu. Tetapi itu pekerjaan yang sia-sia bagimu. Tetapi pekerjaan yang sia-sia bagimu Tuhan lakukan. Seluruh rambutmu terhitung. Sehelai di rambutmu yang rontok, Tuhan hitung. Masakan nyawamu yang lebih berharga dari rambutmu, Tuhan tidak pedulikan. Amin. Haleluya. Masakan rambut yang begitu sederhana Tuhan pedulikan, masakan nyawamu tidak Tuhan pedulikan. Maka engkau yang sakit katakan hari ini, kalau rambutku Tuhan pedulikan, maka nyawaku jauh lebih dipedulikan. Kalau rambutku Tuhan pedulikan, maka kehidupanku jauh lebih dipedulikan. Kalau rambutku Tuhan pedulikan, maka hatiku juga Tuhan pedulikan. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kita akan pujian tadi. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin, amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oke, kita selesaikan. Ayat 31. Matius 10 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Wow. Kamu lebih berharga dari banyak burung pipit. Kalau nyawa burung pipit Tuhan pegang kendali. Alkitab mencatat dari semua burung pipit itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Tidak akan jatuh tanpa kehendak Tuhan. Perbandingan burung pipit dengan nyawamu tak terhingga. Perbandingan nyawamu dengan burung pipit tidak akan bisa dibandingkan. Oleh karena engkau punya roh dan burung pipit tidak punya roh. Roh itu sangat berharga di mata Tuhan. Perbandingannya tidak bisa dibandingkan dengan apapun burung pipit dengan manusia. Sedangkan burung pipit berharga dan jauh lebih berharga dirimu. Amin. Haleluya. Tanamkan di hatimu mulai hari ini. Tanamkan di hatimu mulai hari ini. Aku berharga di mata Tuhan. Setiap bangun pagi katakan, aku berharga di matamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku berharga di matamu. Maka tidak akan engkau izinkan aku jatuh tergeletak. Sebab aku berharga di matamu. Tidak akan engkau izinkan aku sampai menderita mati. Sebab aku berharga di matamu. Tidak akan engkau izinkan aku hancur lebur. Karena aku berharga di matamu. Tidak akan engkau izinkan aku rusak. Karena aku berharga di matamu. Tanamkan di hatimu. Tidak akan engkau izinkan masa depanku hancur. Karena aku berharga di matamu.
Tidak akan Engkau izinkan hidupku menderita di bulan depan, di tahun depan, karena aku berharga di matamu. Sedangkan burung pipit Engkau perhatikan, masakah aku tidak Engkau perhatikan? Tanamkan di hatimu. Itu salah satu cara merespon firman Tuhan, merespon kemurahan Tuhan, merespon kebaikan Tuhan. Itu caranya memperkatakan. Sebab ada tertulis dalam Markus 11 ayat 23, barang siapa berkata, dan yang kedua percaya, dan yang ketiga bertindak, maka perkataan mereka akan dikabulkan oleh Bapa. Itu yang Tuhan katakan. Perkatakan setiap pagi dalam ucapan syukurmu, terima kasih Tuhan, aku berharga di matamu. Aku berharga di matamu, aku berharga di matamu. Nyawa anak-anakku berharga di matamu. Nyawa keluargaku berharga di matamu. Nyawa seisi rumahku berharga di matamu. Tidak Engkau izinkan keluargaku hancur. Tidak akan Engkau izinkan keluargaku rusak. Perkatakan dengan iman. Perkatakan dengan iman. Engkau berharga di mata Tuhan. Apapun masa lalumu, apapun keadaanmu, apapun perbuatanmu di masa lalu, ketika engkau datang kepada Tuhan memohon ampun atas segalanya kesalahanmu, katakan, Tuhan, aku telah melakukan kesalahan di masa lalu. Aku datang kepadamu. Aku mohon ampun kepadamu Tuhan. Dan engkau berharga di mata Tuhan. Amin. Tuhan Yesus mengasihimu, saudaraku yang terkasih. Saya percaya ada kasih Tuhan, ada cinta Tuhan yang akan bekerja di dalam hidupmu pada pagi hari ini. Alkitab mencatat bahwa ada seorang penabur menaburkan di aspal, di jalan, itu berbicara hati yang keras. Artinya firman Tuhan bisa menyentuh setiap hati siapapun. Hati yang keras bisa Tuhan sentuh menjadi sesuatu yang baik. Saya percaya siapapun yang bergabung pada pagi hari ini akan menjadi milik kerajaan surga dalam nama Yesus Kristus. Saya berdoa cinta Tuhan memenuhi seluruh kehidupanmu. Kita lanjut, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat 32. Setiap orang yang mengakui Yesus, perhatikan, setiap orang yang mengakui Yesus di depan manusia, Yesus juga akan mengakuinya di depan Bapanya, Bapa di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Yesus, Yesus akan menyangkal dia di depan Bapanya yang di surga. Haleluya. Saya percaya Yesus ada di dalammu, dan engkau tidak akan pernah menyangkal dia. Sebab ada Roh Kudus di dalammu, ada Roh Tuhan di dalammu bekerja pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, mari kita siapkan hati. Haleluya. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya yakin dan percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja pada pagi hari ini. Kita angkat pujian ini, Bapak Ibu Saudaraku. Aku percaya ada mujizat. Percayalah hari ini ada mujizat di dalam dirimu. Perkatakan dengan iman, aku berharga di mata Tuhan. Maka tubuhku juga berharga di mata Tuhan, jiwaku juga berharga di mata Tuhan, rohku juga berharga di mata Tuhan. Kalau aku berharga di mata Tuhan, maka penyakitku disembuhkannya. Kalau aku berharga di mata Tuhan, maka masalahku diselesaikannya. Kalau aku berharga di mata Tuhan, maka semuanya akan dikerjakan oleh Roh Tuhan di dalam diriku. Haleluya.
Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Lebih lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Yang percaya ada mujizat katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya adamu. Katakan dengan iman, aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Yes, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapak ibu saudaraku yang sedang sakit saat ini, firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 10 ayat 31, engkau berharga di mata Tuhan. Maka saat ini dengan segenap hatimu perkatakan dengan iman, aku berharga di mata Tuhan. Engkau yang sakit, engkau yang memiliki permasalahan, engkau yang berbeban berat, engkau yang menantikan dari jawaban-jawaban doamu, firman Tuhan telah mengatakan engkau berharga di mata Tuhan. Maka saat ini karena engkau berharga di mata Tuhan, maka segala sakit penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan pada saat ini juga. Dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang memiliki permasalahan, Tuhan bebaskan, Tuhan lepaskan segala belenggu-belenggu daripada kuasa kegelapan, dari roh jahat yang mengikat. Saat ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Hambamu berdoa buat seluruh umatmu yang mengikuti ibadah ini secara streaming. Engkau tahu kerinduan mereka. Engkau tahu kerinduan hati mereka Tuhan. Maka saat ini biarlah kerinduan hati mereka, Tuhan sendiri yang akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu sampai segala-galanya, sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu di atas segala-galanya dan sampai selama-lamanya. Tiada Allah yang seperti Engkau. Tiada Allah yang seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami bisa menyembah-Mu. Kami bisa sama-sama belajar mengenai akhir zaman. Itu semua karena kemurahan-Mu, itu semua karena kasih-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, kami percaya setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara streaming dan juga dalam tayangan ulang, diberkati Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengakhirinya dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau, juga dari seisi rumahmu dan dari seluruh keturunanmu. Terimalah dan nikmatilah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari percaya berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang telah bergabung dalam ibadah streaming Panggilan Doa Pagi. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara, walaupun tidak bisa menyapa satu persatu, ya. Tapi saya yakin dan percaya ada kasih Tuhan, ada anugerah Tuhan yang memenuhi seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Saya Pendeta Kardi Chandra Simanungkalit dari Kota Sidikalang, keluarga Manungkalit Borusi lain. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam damai Kristus. Sampai ketemu di streaming berikutnya. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati.